saya berpikir juga Bawaslu RI itu kan salah satu visi misinya adalah menjadikan Bawaslu ini sebagai laboratorium demokrasi. Nah, jadi kalau seseorang atau mahasiswa mau tahu demokrasi yang sesungguhnya, maka datanglah ke kantor Bawaslu seperti itu. Carilah informasi yang tepat. Carilah informasi yang tepat, kemudian referensi atau rujukan-rujukannya sumbernya langsung. Dan makanya salah satunya lahirnya buku saya adalah dalam rangka melengkapi itu sebenarnya. Kordip SDMO dan Datin Bawaslu Kabupaten Tanah Laut. Iya. Bapak Marsudi. Betul. Mulai karir di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Boleh cerita sedikit nggak? Ya. Awal karirnya seperti apa? Baik, Mbak. Awalnya kami mengawali karir di kepemiluan, khususnya di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan waktu itu sejak tahun 2012. Awal sama sekali Bawaslu ini dibentuk secara permanen di tingkat provinsi. Sebelum itu juga saya sebenarnya sudah tergabung di staf Timsel. Jadi sebelum 2012? Iya, sebelum September kan 2012 September itu dilantiklah 3 orang komisioner waktu itu. Itu yang pertama Bawaslu ya, bukan Panwaslu. Bukan, ya sudah Bawaslu. Bawaslu. Iya, dibentuk berdasarkan Undang-Undang 15 2011. 2011. Iya. Jadi sebelum ini menjadi Bawaslu, Bapak sudah bergabung dengan Timselnya Bawaslu waktu itu. Saya dengan Sahrani waktu itu. Di 2012 itu? Di 2012 itu juga. Karena kan 3 bulan sebelum September itu sudah dibentuk Timsel. Sudah dibentuk Timsel. Ya, panitia seleksi yang akan merekrut komisioner pada waktu itu. Jadi Anda ikut merekrut waktu itu? Iya, sebenarnya secara teknis. Secara teknis membantu gitu. Membantu perekrutan sampai terbentuknya Bawaslu, terpilihlah pemimpin saat itu 3 orang pimpinan. Betul, betul. Kemudian membentuk sekretariat juga? Ya, betul. Luar biasa. Jadi itu masih ada tim Bapak waktu itu yang 2012 sampai saat ini masih ada orang-orangnya, Pak? Sudah pada berkarir di kabupaten kota masing-masing. Oh, tapi masih di Bawaslu? Masih satunya di KPU. Oh, ada yang di KPU? Ada yang di KPU. Oh, seperti itu. Jadi berkarir dimulai dari provinsi. Betul. Kesan-kesan Bapak nih sebelum kita bicara tentang karir Bapak saat ini. Bagaimana Pak kesannya di provinsi saat itu? Yang namanya kita membentuk lembaga baru itu kan bukan hal yang mudah ya, penuh perjuangan. Termasuk kenapa saya bilang kenapa bukan hal yang mudah, pertama kan komisioner dibentuk tanpa kantor, tanpa sekretariat. Iya. Kantornya itu pun enggak ada. Di mana itu, Pak? Awal sempat beberapa bulan itu kan alamat surat menyurat ini di rumahnya Pak Ketua waktu itu. Sebutlah Pak Mahyuni ya, di rumah alamat surat menyurat. Kemudian kita rapat-rapat itu di warung-warung lah, katakanlah di kafe seperti itu kan. Untuk rapat-rapat pembahasan mulai kita mengurus surat, pinjam gedung Gerahap di Persada waktu itu kan dengan Pak Gubernur. Iya. Di tahun 2012 itu. Tahun 2012 itu. Awal terbentuk tidak ada kantor. Jadi kalau ada kerjaan di rumah Pak Ketua. Iya. Luar biasa. Nah, bayangkan seperti itu. Kemudian jumlah orang itu cuma terbatas. Jumlah stafnya. Iya. Itu juga kita tanpa berpikir gajinya berapa seperti itu. Sama sekali di otak kami nggak ada. Kerja ikhlas. Yang kerja ikhlas dan karena yang jadi itu kan salah satunya guru kami. Nah, jadi yang penting kita nih bantu pimpinan. Bantu pimpinan, dan kalau kita boleh buka setelah itu kita baru dapat honor per orangnya 1.250.000 tahun 2012. Nah, mungkin sekarang sudah jauh berbeda lah kan. Sangat jauh berbeda. 2012 tapi masih ada beberapa orang ya Pak ya, masih ada yang di Bawaslu. Masih ada yang di Bawaslu. Ada yang di KPU. Iya, ada yang di KPU. Informasinya waktu itu Bapak punya tim Tarkul ya Pak? Iya. Apa itu Pak? Kalau Tarkul saya sendiri kurang ini ya, mungkin itu kerjaannya Mas Bagus saja. Kalau ya tapi yang jelas Tarkul itu kan ini grup kita sambil inilah main hiburan gitu kan. Hiburannya yang positif Iya. Hiburannya yang positif, katakanlah kita main dom seperti itu kan di sela-sela tidak ada kegiatan seperti itu. Jadi ini yang masih ada saat ini ya orang-orang Tarkul ini Pak? Masih ada lah, ada teman-teman saya, ada Supian Hadi, ada Rudi di situ kan. Masih ada, betul. Satu lagi yang menarik, Pak Marsudi, tapi lebih dikenalnya Pak Marcel. Boleh Betul. tahu nggak asal nama Pak Marcel itu bagaimana Pak? Itu sih teman-teman saya di kampus yang memberi gelar itu. Oh, iya. Kami waktu itu ada
5 orang, jadi masing-masing itu dikasih gelar nih. Punya nama. Ada yang Slim, kemudian saya dikasih gelar itu namanya Marcel dulu kan. Marcel. Oleh sama-sama aktivis lah. Ya kan waktu itu salah satunya kan ketua BEM, sekretaris BEM. Nah, ya tempat kita teman-teman sejawat kita diskusi, kita nongkrong. Jadi nama keren. Nama keren di kampus. Kerennya di kampus Marcel. Bukan karena Anda penggemar penyanyi Marcel tadi. Bukan. Atau Marcel yang ngefans sama Bapak ya. Tapi yang kata orang Banjar itu yang rikit itu hanya saya. Yang sampai sekarang dikenal Marcel itu, yang lainnya udah tidak. Iya, kembali ke nama aslinya. Iya, betul. Tapi kalau Bapak tetap sampai sekarang Marcel. Betul. Bahkan orang-orang yang baru bergabung di Bawaslu pun taunya Bapak Pak Marcel. Betul. Luar biasa ceritanya Bapak. Baik, kemudian dari provinsi. Bapak berkarir sampai kemudian menjadi koordinator divisi atau Kordip. Iya. Waktu itu kan 2017 saya masuk mendaftar menjadi salah satu calon komisioner di Panwas Tanah Laut waktu itu. Panwas ya, karena di tahun 2018 itu ada 4 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada. Baik. Salah satunya Tanah Laut. Tanah Laut. Ya. Oke. 2017 kan sudah rekrutmen nih untuk komisionernya. Jadi nama masih Panwas waktu itu Pak ya? Iya, nama masih Panwas. Menjadi Bawaslu itu kapan? Menjadi Bawaslu itu menjadi badan di tingkat kabupaten kota itu pada 14 Agustus 2018. Setelah selesai pilkada, beberapa bulan setelah selesai pilkada. Karena pilkadanya kan Juni 27 Juni 2018. Baik. Oke. Terkait dengan aktivitas Bapak saat ini sebagai Kordip SDM Organisasi dan Datin. Ya, jadi juga pegang data dan informasi. Betul. Bapak ada menerbitkan sebuah buku membangun SDM insan pengawas pemilihan yang berkualitas dan berintegritas. Ini merupakan kumpulan dari berita dan tulisan terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun 2018. Iya, betul. Nah, 2018 ini seingat kita bahwa ada pemilihan bupati, wakil bupati, pilkada waktu itu, yang kemudian tidak lama setelah itu adalah pemilihan presiden. Betul. 2019. Betul. Kemudian itu tahapan sudah dimulai pada saat Bapak menjadi komisioner. Betul. Jadi kita dilantik di 2017 itu bulan Agustus juga, tepatnya 25 Agustus. Nah, di September 2017 itu sudah masuk tahapan pilkada. Iya, pilkada. Nah, di Januari Februari itu sudah masuk tahap 2018 Pileg Pilpres ya, yang pertama kali serentak. Jadi ada Pileg Pilpres, ada 5 kotak suara, seperti itu. Jadi itu 2018 akhir masih tahapan untuk pilkada, 2019 awal tahapan untuk pilpres. Betul. Itu kondisinya gimana Pak waktu itu? Bapak mengantisipasi bahwa ada 2 tahapan yang bersamaan, kurang lebih beririsan begitu. People-nya gimana tuh Pak? Jadi karena ini sudah menjadi tugas ya seorang penyelenggara pemilu, ya mau tidak mau kita jalani seperti itu kan. Jadi memang tahapan itu memang beririsan. Pilkadanya belum selesai, tahapan pilpres udah jalan seperti itu. Salah satu tahapan yang itu adalah verifikasi faktual partai politik misalnya. Nah, itu kan jalan. Sementara juga kampanye pilkada juga jalan seperti itu kan. Nah, jadi kalau kita tidak, kalau istilahnya, kalau saya mengeluarkan statement waktu itu kantor itu adalah rumah kedua. Ya, saking kita seringnya di kantor seperti itu kan. Jadi kantor adalah rumah kedua. Gitu. Kalau untuk jumlah SDM sendiri di waktu itu Pak? SDM ya tentu sangat terbatas. Di tingkat kabupaten itu ada 3 orang komisioner, 1 kasek, koordinator kepala sekretariat, 1 BPP bendahara. Kemudian untuk staf itu cuma 11 orang. 11 orang. Iya, itu teknis dan pendukung sudah. Yang tersedia waktu itu untuk pendukung adalah 1 orang security, 1 orang driver seperti itu. Berarti dari 11 2 orang pendukung. Jadi cuma 9. 9 ya betul. Staf teknis itu 9 orang untuk 3 divisi plus dengan keuangan. 3 divisi plus keuangan. Betul. Menghandle tahapan pilkada dan pilpres. Betul. Menghandle tahapan pilkada dan pilpres. Tetapi ada penambahan syukurnya di Februari 2019 itu ada tambahan untuk staf.
Jadi sebelum proses pilpres, pilpres Iya. saat itu sudah ada tambahan ya? Sudah ada tambahan. Sudah ada tambahan. Cuman dari September ke Januari 2019 itu kami untuk staf itu jumlahnya cuma 11 tadi. 11 11 orang pendukung. Jadi yang benar-benar membantu divisinya ini adalah 9 orang, tapi itu juga ada orang keuangan. Iya, jadi masing-masing divisi itu cuman dibantu oleh 2 orang staf teknis sebenarnya. 2 orang? Iya, 2 orang staf teknis. Bayangkan menghandle di kabupaten kami punya 11 kecamatan. 11 kecamatan? Betul, 11 kecamatan yang harus kami handle. Dihandle oleh 6 orang dari 3 divisi ini, masing-masing Iya, beda 2? betul. 6 orang. Nah ini tugas Bapak sebagai Kordip SDM organisasi saat itu. Iya. Karena apapun ceritanya, mau orangnya 6, mau orangnya 5 atau 15, tugas Bapak adalah untuk bagaimana people di sini, SDM di sini punya kompetensi gitu Pak ya. Betul. Mumpuni. Gimana tuh Pak? Karena saya berpikirnya selalu mengutamakan kualitas. Kualitas. Bahkan saya bilang SDM yang ada di penyelenggara pemilu itu harus high quality seperti itu kan. Jadi kita dalam hal rekrutmen waktu itu saya rekrutmen terbuka. Satu-satunya Panwas yang berani mengumumkan secara terbuka rekrutmen staf. Walaupun tidak ada petunjuk dan tidak ada dasar hukumnya waktu itu ya. Tapi kita sepakat di rapat komisioner untuk rekrutmen terbuka, memilih orang-orang yang berkompetensi. Nah seperti itu. Kriteria kompetensinya seperti apa tuh Pak? Yang jelas salah satunya kita melakukan wawancara, gitu kan, wawancara saja. Kemudian kriterianya itu kan ya yang umum lah, mengerti misalnya bisa mengoperasikan komputer, misalnya menguasai Word dan Excel. Seperti itu standarnya. Standar minimum. Iya, standar minimum. Kemudian yang paling utama adalah bertanggung jawab dan berintegritas. Oke, nah, integritas dan kita screening juga jangan sampai ada simpatisan atau orang partai yang masuk ke situ. Jadi benar-benar netral. Iya, harus orang-orang yang benar-benar netral. Oke, jadi orangnya terbatas saat itu 6 orang menghandle tadi 11 kecamatan, betul. 11 kecamatan. Ada keluhan nggak dari staf-staf Bapak saat itu? Aduh, kita ini capek banget dari timur ke utara ke selatan, orangnya cuma segini gitu. Alhamdulillah tidak ada keluhan yang masuk ke saya. Saya waktu itu sebagai ketua Panwas. Dan saya mencoba membangun memimpin dengan saya langsung yang mencontohkan. Baik. Sebagai salah satu contoh, ketika waktu itu tahapan sudah dekat, tahapan padat, kita sepakat untuk piket di kantor untuk Sabtu dan Minggu ya. Okay. Bahkan di akhir-akhir itu juga kita tahapan ketika menjelang pemungutan itu kita harus menginap di kantor. Sebelum saya memerintahkan staf itu menginap di kantor, saya duluan yang nginap di situ. Oke, jadi itu salah satu cara Bapak adalah kasih contoh. Iya, betul. Kasih contoh kepada kepada bawahan kita lah. Baik. Atau anak buah kita. Baik. Luar biasa. Bapak juga terkenal aktif menulis. Betul. Makanya kumpulan tulisan Bapak itu menjadi sebuah buku ini, Pak ya. Betul. Ya. Bapak ini kan SPD, MIP. SPD, MPD. MIP. Yeah. Jadi S1, S2 kuliah terus-terusan, artinya menyambung kuliah. Yeah. Kemudian juga bekerja di Bawaslu. Betul. Kemudian sempat menulis lagi. Betul. Buku, tulisan atau berita. Bagaimana Pak membagi waktunya? Ya sebenarnya kalau menulis saya sejak mahasiswa itu sudah aktif menulis di kolom opini ya, di kolom opini di berbagai media lokal. Kemudian ketika menjadi ketua Panwas, saya waktu itu sudah berniat untuk menjadikan kerja-kerja Panwas ini menjadi sebuah buku seperti itu. Baik. Nah, 2018 awal cerita buku ini memang sudah saya kumpulkan bahannya. 2018 akhir. Yeah. Tapi karena padatnya tahapan Pileg Pilpres 2019, buku ini stagnan. Tidak bergerak lah. Yeah. Di akhir 2020, tepatnya November Desember itu kan tahapan agak longgar. Yeah. Walaupun pilkada kan, tapi pilkada kan pilkada gubernur. Yeah. Ya provinsi saja yang sibuk kan, kabupaten tidak, cuma mengikut terlalu, ya. Gitu ya. Tidak terlalu. Nah, momen itu saya gunakan untuk menyempurnakan tulisan-tulisan itu sehingga akhirnya terbitlah buku perdana sekarang ya. Buku perdana dengan judul ya. Finishing 2020 ya? 2020. Iya. Kumpulan dimulai dari 2018. 2018 bahan-bahannya udah dikumpulkan. Dan itu sebenarnya isi buku itu bukan hanya sekedar tulisan saya di media cetak dan berita-berita, tidak.
Tetapi itu ada data kekuatan SDM kita, data personil Panwas Tanah Laut yang saya masukkan di situ. Salah satunya yang fokus saya bahas adalah keterwakilan perempuan sebenarnya. Jadi saya konsen di satu bab itu bicara keterwakilan perempuannya. Karena di Bawaslu kan ini menjadi menarik gitu. Terutama Bu Ratna Dewi kan selalu menyoroti tentang keterwakilan perempuan itu. Dan itu sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi, bahkan kami terlewati. Selalu kan diamanatkan di undang-undang itu walaupun bahasanya tidak wajib, tapi kan bahasanya adalah memperhatikan keterwakilan perempuan 30%. 30%. Iya, tetapi di Tanah Laut itu sudah lebih dari itu. Lebih dari? Lebih dari 30%. Luar biasa. Oke, tadi saya simak Bapak katanya dari zaman kuliah sudah rajin menulis. Iya, betul. Berarti ini memang salah satunya hobi. Bukan hobi sih, saya dikatakan hobi ya bisa juga mungkin, tapi kenapa saya menulis? Menulis itu kan berpikir sebenarnya, menuangkan pemikiran kita dalam bentuk fisik. Ya kalau kita ngomong aja kan orang bias dan mungkin sedikit orang yang membaca, yang mendengar. Tapi kalau kita jadikan sebuah buku, kan banyak orang yang bisa membaca seperti itu. Tapi karena berpikir tadi itu adalah bagian dari asah gergaji ya. Kalau Stephen Habit bilang asah gergaji. Ya terbukti karena Bapak dari kuliah S1 lanjut S2, kemudian juga tetap berkiprah di Bawaslu, menulis juga. Selain memang untuk mengasah otak, motivasi Bapak tadi Bapak bilang memang sudah berencana nih dari awal 2018 saya akan kumpulkan ini menjadi sebuah buku. Motivasi Bapak mengumpulkan itu tadi untuk menjadi sebuah buku, ada motivasi tersendiri nggak? Misalnya apa sih tujuannya? Saya melihatnya begini, karena saya juga sering ke toko buku mencari referensi untuk buku-buku tentang kepemiluan khususnya di Kalsel itu sangat minim, sangat sedikit. Makanya saya berpikir kalau nanti ke depan itu ada mahasiswa yang melakukan penelitian dalam rangka tesis atau skripsi, kan rata-rata kesulitan mereka untuk mencari literaturnya. Nah, dengan hadirnya buku saya di tengah publik, itu kan harapannya bisa membantu ya. Salah satunya menjadi referensi seperti itu. Baik. Terkait dengan program Bawaslu, saat ini kan ada program yang namanya SKPP ya Pak? Betul, ya. Itu juga di bawah SDM organisasi ya Pak ya? SKPP itu kan sebenarnya programnya Bawaslu RI, dalam arti ini kan kelembagaan. Tapi tupoksinya lebih kepada Kodim PHL sebenarnya. PHL. Tetapi kita semua di situ terlibat. Ya, karena juga itu kan ada sumber daya manusia. Iya, sumber dayanya manusianya terlibat di situ. Iya, betul. Bagaimana harapan kita ke depan SKPP ini kan bisa membantu kelembagaan Bawaslu paling tidak ikut mensosialisasikan lah, misalnya dalam hal pencegahan, bagaimana misalnya politik uang itu bisa dicegah, seperti itu kan. Atau paling tidak nanti harapan kami kan ini bisa menjadi kader-kader yang bisa mendaftar di jajaran pengawas pemilu ad hoc seperti itu. Jadi ini kaderisasi sebenarnya. Iya, kaderisasi sebenarnya. Kaderisasi, baik. Mak, boleh cerita sedikit tidak? Ini secara singkat isi buku ini apa Pak? Isi buku itu sebenarnya saya mulai dari cover dulu ya. Cover itu sengaja memang saya pesan kepada penerbit untuk kenapa misalnya ada 6, kenapa logo Bawaslu itu di tengah. Nah, itu menunjukkan filosofinya adalah Bawaslu itu harus netral. Di tengah kerja-kerja itu kan ada misalnya pelantikan Panwascam, pelantikan pengawas TPS, ada misalnya masalah di PT, hiruk pikuk tahapan kepemiluan itu kan Bawaslu yang menanganinya, Bawaslu yang menjadi wasit. Ada pertandingan di sana, wasit harus netral. Kata kunci filosofinya adalah wasit itu harus netral. Nah, itu filosofi di cover buku saja. Jadi orang bilang mungkin sebagian orang ini tidak menarik covernya, tapi saya punya filosofinya, ada filosofinya tersendiri. Baik. Nah, jadi isi buku itu salah satunya adalah pertama di situ saya tuliskan adalah salah satu makalah saya waktu saya mendaftar menjadi Panwas. Karena kita kan dulu wajib membuat makalah. Nah, makalah itu juga bagaimana seorang calon komisioner itu kan harus punya gambaran. Dia harus punya visi misi. Kalau dia tidak punya visi misi, bagaimana dia nanti mau bekerja? Ibarat berjalan itu kan tanpa arah seperti itu kan. Itu salah satu isi buku. Kemudian yang kedua, isi buku itu juga adalah saya menggambarkan bagaimana kita berkomunikasi ke publik.
Oke. Nah, bagaimana kita menghadapi misalnya pertanyaan-pertanyaan wartawan yang selalu kadang-kadang kalau kita salah berkomentar maka judulnya akan salah. Betul. Judulnya akan blunder seperti itu. Judul blunder, isi juga kadang-kadang blunder juga. Iya, betul. Nah, itu bahkan itu juga saya misalnya dengan wartawan tertentu saya harus tertutup. Ya, karena memang kita lihat dulu orangnya, kemudian medianya apa, bukan kita selektif tapi tidak. Nah, dalam rangka tahapan-tahapan misalnya penanganan pelanggaran, kita harus selektif berkomentar. Di mana saatnya kita bicara, di mana saatnya kita diam, seperti itu kan. Betul. Karena ini terkait dengan netralitas. Iya, terkait dengan netralitas. Kemudian kalau kita lagi misalnya menangani kasus, hasil klarifikasi itu kan tidak boleh kita sampaikan ke publik. Karena itu adalah informasi yang dikecualikan. Gitu. Informasi yang dikecualikan. Betul, Nah, ini yang sering tidak sampai ke publik. Karena katanya kalau informasi kita ada pengaduan atau apapun, kok kita nggak boleh tahu gitu progresnya sampai di mana. Iya. Nah, ini yang menarik bahwa ternyata ada informasi yang dikecualikan dan itu dilindungi undang-undang. Betul. Nah, jadi kalau di kita juga diatur di Perbawaslu 10 2019 bahwa ada hal yang namanya di Bawaslu itu kan ada namanya PPID. Nah, PPID inilah yang mengelola informasi yang dikecualikan. Kalau misalnya masyarakat atau lembaga yang berbadan hukum meminta informasi ke Bawaslu, itu harus melalui surat resmi dan itu nanti akan difilter data yang diminta itu apakah informasi yang dikecualikan atau tidak, seperti itu kan. Nah, jadi masyarakat juga harus tahu bahwa walaupun Bawaslu ini adalah lembaga publik, tetapi juga ada hal-hal informasi yang dikecualikan. Dan untuk itu kita mohon maaf tidak bisa sampaikan, gitu kan. Karena kalau kita menyampaikan justru kita yang salah, gitu kan. Jadi kalau misalkan kita perlu informasi dan ternyata informasi tersebut yang dikecualikan, ada trik tidak Pak? Bagaimana Bapak bisa memenuhi keinginan masyarakat untuk tahu itu tadi Pak? Kalau itu triknya sebenarnya kalau saya pribadi saya menyampaikan yang umum saja. Yang umum contoh misalnya ketika kita menangani kasus yang tidak boleh kita sampaikan itu adalah hasil klarifikasi atau identitas orang yang kita panggil itu. Kerahasiaan. Karena nanti kan itu berbahaya kalau kita sampaikan. Nah, bolehlah misalnya kita memanggil misalnya terlapor, saksi. Itu tidak masalah kita sampaikan ke publik. Bahwa misalnya dalam kasus ini kita sudah panggil 2 orang atau 5 orang saksi, terlapor, misalnya pelapor sudah kita klarifikasi. Nah, mohon hasilnya tunggu. Nah, tunggu hasil kajian kedua dan ketiga seperti itu. Tapi kesaksiannya yang tidak bisa kita sampaikan ke publik. Betul, identitas dan kesaksiannya itu tidak bisa kita sampaikan. Karena itu adalah melindungi hak-hak saksi. Betul, melindungi hak-hak saksi. Oh iya, tadi Bapak juga selain SDM organisasi juga Datin, Mbak ya? Iya, Datin, betul. Jadi terkait dengan informasi itu ada di Bapak? Betul, ya, ada di divisi saya. Saat ini tim Bapak ada berapa orang, Pak? Tim saya saat ini untuk staf ada 3 orang. Nah, 3 orang. 3 orang SDM dan Datin? Kalau Datin kan ada tapi kalau di PPID-nya itu ada perwakilan dari divisi lain satu-satu. Ya, cuman yang khusus di core-nya divisi SDM dan Datin itu cuma 3 orang. 2 orang cewek, 1 orang laki-laki. Nah, itu yang memang selalu membantu saya dalam hal bekerja di Bawaslu Tanah Laut ini. Tapi dalam artian bukan hanya 3 orang ini yang Bapak handle, karena SDM adalah keseluruhan dari SDM yang ada gitu. Iya, termasuk keuangan. Betul. Dan kalau mengenai penguatan kapasitas itu juga tanggung jawabnya divisi SDM sebenarnya. Iya, karena SDM apapun divisinya tetap. Iya, betul. Jadi SDM juga Kordip SDM itu berkewajiban melakukan pembinaan, evaluasi seperti itu kepada staf-staf divisi lain seperti itu. Oke, jadi luar biasa ya Pak ya. Dan saat ini masih aktif menulis Pak? Alhamdulillah masih aktif menulis, ya betul. Masih di media cetak gitu? Ya, kemarin ada itu yang terbaru itu ya judulnya beda kepala dan ketua itu yang saya soroti di Perbawaslu 1 dan 3. Beda kepala dan ketua berpotensi konflik ya kan. Maksudnya gimana tuh Pak? Perbedaan kalau kita membaca di Perbawaslu 1 dan 3 itu kan tidak ada disebutkan fungsi ketua. Jadi tidak ada fungsi ketua sebenarnya. Nah, tetapi lebih menekankan Perbawaslu itu pada tugas dan kewajiban divisi masing-masing. Misalnya Kordip SDM, nah itu ada sudah secara rinci. Kordip PHL, Kordip HPP itu ada sudah. Nah, ketua dalam Perbawaslu itu sebenarnya lebih kepada berfungsi menandatangani surat saja keluar.
Oh, Nah, jadi ini kaitannya dengan administrasi. administrasi. Dan keputusan tertinggi di Bawaslu itu adalah melalui rapat pleno. Rapat pleno ketua dan anggota itu. Jadi yang tertinggi itu adalah pleno. Pleno ya. Jadi harus dipahami juga oleh para komisioner bahwa hak dan kewajiban anggota itu sama, setara masing-masing komisioner. Jadi jangan dibedakan juga karena misalnya usianya lebih muda lalu diremehkan, itu tidak. Nah, itu pemahaman yang salah gitu kan. Jadi tidak ada yang namanya senioritas. Tidak ada senioritas, jadi setara, kedudukannya itu setara. Itu di Perbawaslu loh yang bicara. Nah, kadang-kadang juga ada yang salah paham. Makanya saya mencoba menjelaskan lewat tulisan itu. Oke, jadi kalau ketua lebih kepada administrasi. Administrasi saja. Oke, baik. Sangat menarik ini Pak ya. Tulisan-tulisan. Ada rencana untuk buat buku lagi Pak? Insya Allah ini kan masih proses buku kedua nih. Buku kedua? Iya, buku kedua. Ini terbit tahun ini nih bocorannya? Rencananya mudah-mudahan ya. Akan terbit tahun ini, di akhir tahun lah. Akhir tahun? Iya. Masih membahas terkait dengan pilkada dan pemilu? Iya, seputar itu. Pilkada 2020 dan pemilu 2019. Iya, pemilu serentak pertama dan itu menarik ya. Pemilu serentak pertama ya? Iya, pemilu serentak pertama dengan 5 kotak tadi. 5 kotak itu ya. Itu menarik ya Pak ya, karena memang kita belum pernah lakukan. Betul. Oke, serba-serbinya itu di mana Pak? Serba-serbinya itu kan tantangan aja sebenarnya, tantangan sebagai penyelenggara. Kemudian saya banyak membaca teori-teori tentang SDM. Nah, sumber daya manusia itu adalah faktor pertama yang menentukan sukses atau tidaknya sebuah organisasi atau sebuah program. Nah, katakan sehebat apapun aplikasi yang ada, kalau dioperasionalkan oleh SDM yang tidak berkualitas, maka akan hancurlah suatu aplikasi itu. Tapi kalau misalnya aplikasi kurang bagus, itu bisa disempurnakan. Yang penting SDM-nya dulu lah mumpuni dan high quality itu tadi. Jadi yang pertama harus dibangun adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusianya dulu, betul. Jadi tonggaknya itu ada di situ. Iya, ada di situ. Pondasi utamanya itu ada SDM-nya yang menentukan. Apalagi misalnya untuk di jajaran pengawas pemilu ini kan syarat utama adalah berintegritas, netral, profesional. Bicara SDM seperti itu. Oke. Pak, Bapak kan didatin juga nih Pak ya? Iya, betul. Sumber SDM, kemudian datin gitu. Terkait dengan edukasi masyarakat. Nah, ini juga menarik ya, karena memang tidak populer kadang-kadang peranan kita di masyarakat itu kurang gitu. Nah, ini ada nggak upaya Bapak yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan peranannya kita, atau terkait dengan bagaimana sih partisipasi kita dengan pemilu, pilkada gitu kan? Edukasi yang saya lakukan adalah di mana di setiap forum, terutama misalnya di kampus-kampus itu saya selalu sampaikan kepada rektor ataupun kepada mahasiswa untuk cobalah misalnya datang ke kantor Bawaslu masing-masing di kabupaten kota, kemudian silakan melakukan riset, penelitian seperti itu kan, dan silakan misalnya nongkrong di situ, karena di tiap Bawaslu ada namanya pojok pengawasan, kemudian di kami itu ada datin, setiap misalnya permintaan data silakan secara resmi bersurat, seperti itu. Jangan misalnya melakukan penelitian skripsi itu hal-hal yang menonton, hal-hal yang tema-tema udah lama gitu kan. Karena saya berpikir juga Bawaslu RI itu kan salah satu visi misinya adalah menjadikan Bawaslu ini sebagai laboratorium demokrasi. Nah, jadi kalau seseorang atau mahasiswa mau tahu demokrasi yang sesungguhnya, maka datanglah ke kantor Bawaslu seperti itu. Carilah informasi yang tepat. Informasi yang tepat, kemudian referensi atau rujukan-rujukannya sumbernya langsung. Dan makanya salah satunya lahirnya buku saya adalah dalam rangka melengkapi itu sebenarnya. Bawaslu ini sebagai laboratorium demokrasi. Laboratorium demokrasi. Jadi bagi yang berminat untuk mencari informasi, melakukan penelitian atau apapun itu yang terkait dengan demokrasi, silahkan hubungi langsung. Sumbernya. Dan itu salah satunya adalah Bawaslu. Iya, Bawaslu. Karena ini pelaku kan. Bawaslu ini adalah pelaku. Betul. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Marsudi untuk waktunya. Mungkin lain kali kita boleh sambung. Oh, siap. Karena bicara dengan Bapak ini sepertinya waktu kita tidak akan pernah cukup. Bisa banyak saja. hal-hal menarik yang akan kita kupas kembali. Baik, saya selalu siap. Terima kasih banyak Pak. Salam sehat selalu ya Pak. Salam sehat juga ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.